Oke, kemudian pada hari ini kita akan diskusi banyak terkait dengan PDM ya, pemutakhiran data mandiri. Oke, kemudian saya masuk ke verifikasi. Ini verifikasinya lewat mana? Verifikasi melalui, bentar ya, melalui SIASN. Nanti melalui portal ini SIASN masuk ke SIASN instansi. Kemudian Bapak Ibu login menggunakan login yang sama ya. Login yang sama dengan login di MySAPK. Nah, kalau sudah berhasil akan muncul ke halaman saya open dulu ke halaman verifikasi ya, ke halaman SIASN di sini. Nah, di mana menunya? Menu ada di sini, di sebelah pojok kiri. Di sini ada peremajaan, layanan peremajaan dan menu inbox usul. Ini karena saya mempunyai role banyak, jadi kesannya double-double ya, tapi ini sebenarnya beda kewenangan ya. Kalau saya hanya punya kewenangan di verifikator, maka hanya muncul ini aja, yang paling atas ya. Ini inbox usul, diklik. Ya, nanti di sini akan muncul data yang akan kita verifikasi sesuai dengan unitnya. Kalau kita di unit misalkan tadi ada kecamatan atau dinas, nanti akan muncul list di sini, kemudian orang-orangnya juga akan muncul. Nah, oke, di sini ada NIP, nama, jenis riwayat, ya, tadi ada 11 ya, satu kan profil. Unit verifikator namanya apa, kemudian tipe pegawai, nanti ada PNS maupun P3K, dan tipe usulan, apakah perubahan atau penambahan data, tanggal usul, dan sumber. Sumber ini pasti dari MySAPK, ada satu lagi dari SIASN. Jadi ke depan, nanti untuk peremajaan data itu agak berbeda ya dengan di SAPK. Kalau di SAPK kan langsung berubah datanya. Kalau di sini nanti sumbernya ada dari beberapa ya, baik dari MySAPK. Jadi sumber datanya dari MySAPK atau orang ASN yang mengusulkan langsung, kemudian akan diverifikasi oleh verifikator atau operator atau verifikator sendiri yang entry data, seperti halnya SAPK yang dulu. Jadi nanti ada menu entry data di peremajaan data di SIASN. Nanti para verifikator bisa mengentrikan atau membantu memperbaiki data, meremajakan riwayat melalui sumbernya dari SIASN. Tapi ke depan sih harapannya semua perbaikan data itu usulannya dari ASN-nya langsung, sehingga ada kepedulian dari ASN-nya kolaborasi ya terkait dengan pemutakhiran datanya masing-masing. Oke, langsung aja di sini yang perlu diklik adalah tombol edit ya. Kalau view ini untuk melihat kalau sudah masuk ke approval ya. Kalau masih belum, maka ini belum bisa dilihat. Masuk ke tombol edit. Jadi di sini akan muncul nama organisasi karena ini riwayat organisasi ya. Dan tugasnya verifikator itu apa? Verifikator ini tugasnya adalah melakukan pengecekan data. Jadi di sini ada dokumen pendukung ya. Sini Bapak Ibu bisa lihat ya dokumen pendukungnya yang masuk, yang telah di-upload oleh ASN-nya seperti ini. Contoh aja ya. Di sini bisa juga di next kalau lebih dari satu halaman, ya. Atau bisa putar-putar ya, putar kiri, putar kanan itu ya. Ini contohnya tadi, sorry, di previous lagi. Kalau misalkan dokumen yang dikirim itu ternyata miring-miring atau kebalik, bisa diputar-putar ya di sini. Ini petugas verifikator yang melakukan. Oke, dicek datanya sesuai dengan data yang di sini, edit data, baik nama organisasi, misalkan jabatan, tanggal selesai, dan lain-lain. Dan juga bisa dibandingkan dengan riwayat datanya yang ada ya di sini. Jadi data apa yang ada di sini itu yang akan muncul data riwayat kita yang sebelumnya ya. Untuk kita bandingkan, oh ternyata tadi kan dia sifatnya kan ubah ya, ubah data. Kalau ubah data berarti ada data pembanding ya. Kita cek, oh ternyata nama organisasinya itu ID misalkan. Yang di aslinya apa sih? Oh Karang Taruna. Nah kan ini beda ya. Beda apa? Datanya beda dengan data yang sebelumnya. Berarti ini dia melakukan perbaikan data. Nanti kita dicek di dokumen pendukungnya. Benar nggak sih? Oh benar, SK-nya itu SK dari ID misalkan. Ada SK pengangkatan keanggotaan organisasi dari ID. Oh berarti benar, ini sudah sesuai. Tapi kalau belum sesuai, boleh dilakukan perbaikan data. Misalkan dari PGRI ya, untuk para guru misalkan. Diketikkan atau dibantu melakukan perbaikan data di sini. Oke, kalau sudah simpan. Jadi verifikasi ini dia
mengecek dan memperbaiki data yang di-entry oleh ASN. Jadi kalau ada ASN yang udah kadung kirim tapi ada data yang salah atau dokumennya tidak sesuai, ya data pendukungnya, ternyata dokumennya ini salah upload misalkan. Ini harusnya diupload ijazah tapi yang diupload adalah SKKP misalkan. Udah, Bapak Ibu bisa membantu mengupload ulang di sini ya. Pilih dokumen, kemudian mengupload ulang datanya. Nah, ini kegedean datanya, sorry, dokumennya. Nah, nanti kalau sudah berhasil, nanti akan masuk ke sini lagi dan bisa kita klik selanjutnya. Ya, cukup jelas Bapak Ibu ya terkait dengan bagaimana melakukan verifikasi. Kemudian klik selanjutnya ke step yang keempat, ini adalah resume atau ringkasan. Kita cek lagi dokumen pendukung sudah sesuai. Kalau oke, kita masuk ke step yang terakhir, yaitu simpan berkas usulan. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai verifikator itu tugasnya juga selain mengecek dan memperbaiki data adalah melakukan pemberian rekomendasi ke approval ya, ke BKD. Apakah data ini kita terima atau tolak? Kalau misalkan diterima ya klik terima, kalau tolak klik tolak. Nanti isikan catatan kita, kenapa ya tolak, misalkan SK palsu misalkan, dan lain-lain. Silakan diketikkan keterangannya. Ini untuk membantu petugas petugas approval memutuskan apakah ditolak atau diterima. Jadi nanti petugas approval ini atau BKD nanti bisa menganalisa itu kan masukan dari para verifikator. Ya, seperti itu. Nanti ini sifatnya membantu atau memberikan rekomendasi ke approval. Nanti keputusan akhir ada di approval ya, baik terima ataupun tolak. Oke, kalau sudah klik kirim. Kalau kirim nanti di sini kita refresh ya. Ini harus di refresh dulu. Nah, nanti di sini akan muncul keterangan mana tadi. Oke. Di sini nggak kelihatan ya, yang tadi udah lakukan verifikasi, itu statusnya itu udah berubah ya, dari input berkas ke berkas disimpan terverifikasi. Jadi seolah itu hilang dari inbox ya, karena di inbox ini adalah yang statusnya itu input berkas secara default. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai melakukan verifikasi, maka datanya akan hilang, akan habis, seolah-olah akan habis di sini ya, seperti itu. Nanti data itu bukan habis atau hilang, tapi data itu akan berubah status dari input berkas ke berkas disimpan. Coba ya kita cari usulan. Nah, ini jadi kan organisasi datanya sudah masuk ke berkas disimpan, berarti sudah masuk ke approval. Di sini kita bisa lihat dokumennya dia. Jadi bisa melihat lagi ya data-data sebelumnya. Ya, ini hanya untuk melihat saja. Tapi nanti ini sedang diproses pada BKD ya, atau approval untuk dilakukan persetujuan apakah diterima atau ditolak. Seperti itu. Jadi verifikator di sini bisa melihat data yang telah diverifikasi ataupun yang akan diverifikasi. Ini contoh untuk yang organisasi. Tadi ada yang pendidikan ya, atau golongan. Juga sama sebenarnya. Ini data yang golongan. Kalau ada perubahan silakan dilakukan perbaikan data, kemudian dokumen pendukungnya cek seperti apa. Kalau sesuai nanti atau tidak sesuai boleh diupload ulang dan bisa ngecek riwayat data yang terakhir. Dan di sini ada data profilnya juga muncul ya. Di sini ada KP3D reguler. Kalau data ini sebagai data pembanding, kita akan cek dengan data yang diedit data ini. Oh, ternyata dia ada perubahan di masa kerja misalkan. Di sini dia ada melakukan perbaikan di masa kerja harusnya 10 tahun. Nah, di sini masa kerjanya 9 tahun gitu misalkan ya. Oh, jadi kita bisa melihat nih perbaikan apa yang dilakukan oleh ASN. Selanjutnya sama kayak tadi ya. Ini nanti ada checklistnya untuk monitoringnya atau ringkasannya bisa dicek ulang. Kemudian selanjutnya nanti di sini ada rekomendasi dan masuk ke approval. Seperti itu. Ini cukup jelas untuk verifikasi, hanya itu saja, tidak banyak ya yang bisa yang dilakukan, cukup seperti itu untuk melakukan verifikasi.